An Abi Sa'id al-Khudri qala awwalu man asraja fil masajidi Tamimun ad-Dari. Kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, yang pertama kali memberi penerangan di masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Tamim ad-Dari. Ini juga sunnah. Masjid usah pula macam kubo, gelap ayo. Lepas isak tak lengah, lampu semua mati. Masjid macam kubo. Sunnah memberikan penerangan di dalam masjid, agar masjid itu orang tak takut datang ke sana. Kalau dah gelap, orang yang pertama datang tuh nak hidupkan lampu pike-pike. Yo kalau pas tepat kontaknya. Kalau tidak mengabu-gabu ke mana? Kan? Jadi perkara. Orang pun malah datang ke masjid kalau dah masjid itu gelap. Maka orang pertama sekali yang memberikan lampu di dalam Masjid Nabawi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Tamim ad-Dari. Maka orang yang menghidupkan lampu-lampu, yang memberikan lampu, paling tidak membayarkan lampu lah ke masjid. Jangan hidupkan aja tak dibayar, dimatikan juga oleh PLN. Orang yang memberikan penerangan di masjid, maka dia akan mendapatkan pahala karena dia menjaga syiar-syiar Islam. Lampu di masjid diusahakan jangan pula sampai mentang-mentang seperti ini mubazir pula, tidak. Dia hanya sekedar untuk menjaga kemuliaan, kehormatan masjid, agar masjid itu tidak sama seperti kuburan, tidak seperti tempat yang ditinggalkan oleh orang ataupun menjadi sumber ketakutan bagi masyarakat. Lewat dari masjid itu aja dah takut dah. Ini kan bahaya nih. Masjid itu bukan tempat yang menakutkan, justru masjid itu tempat yang menyenangkan. Semua orang mau datang ke masjid itu. Ya, diantaranya yang seperti yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, memberikan wewangian, membersihkan, ya, kemudian memberikan penerangan, memberikan fasilitas yang nyaman. Kemudian di lain riwayat lagi diterangkan bahwasanya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Humaid bin Abdurrahman bin Auf an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahuma akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fi jidaril masjid fatanawala hasatan fahakkaha thumma qala idza tanakhoma ahadukum fala yatanakhomanna qibala wajhihi wala an yaminihi wal yabzuk an shimalihi au tahta qadamil yusra. Suatu ketika Nabi melihat dahak di dinding masjid, sesuatu yang menjijikkan di dinding masjid. Ludah itu sebenarnya tidak najis, tapi karena menjijikkan, orang pun tanda. Jangankan ludah, apa tuh, air liur yang tak sengaja itu keluar ya. Umpamanya kita sembahyang subuh kan, tak sadar pula kita tidur, keluar encesnya umpamanya kan. Orang pun pikir-pikir tuh, mak ledah itu loh kan ini. Apalagi sampai disedot lagi ya, tadi kan, ini ledah itu loh kan ini. Jangankan sembahyang subuh, kadang-kadang kita duduk-duduk macam ini kan, dengar pengajian, tak semangat, ngantuk umumnya kan. Keluar liur tuh, orang pun cakap, alamak ledah ya kan. Jadi sesuatu yang ledah itu, yang menjijikkan itu, ketika Nabi SAW masuk ke masjid, Nabi melihat ada dahak di dinding masjid. Maka Nabi SAW pun membersihkannya. Di dalam riwayat Nabi mengambil kerikil, terus digosok-gosokkan sampai dahak itu kering, sampai bersih. Setelah itu Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian membuang dahak, meludah maksudnya, maka janganlah di bagian depan atau di samping kanan, tetapi hendaklah di samping kiri atau di bawah kakinya, di bawah kaki kirinya, di samping kiri atau di bawah kaki kirinya. Kalau umpamanya dia ingin membuang ludahnya. Jadi jangan pula ke depan, jangan ke samping kanan, tapi adabnya itu ke samping kiri atau ke sebelah kaki kiri. Kalau di dalam masjid ya sudah jelas.
Tidak diperkenankan karena itu sesuatu yang menjijikkan. Apalagi kalau sampai dahaknya yang kental. Wah, itu lebih parah lagi. Kalau yang seperti itu kata Nabi, buangnya pun jangan sembarangan. Kalau dahak yang seperti itu, yang kental itu, maka hendaklah dikuburkan. Karena itu sangat menjijikkan. Orang nengok aja nak muntah deh. Jangankan nengok, membayangkan macam ini aja nak muntah lah. Nah, itulah dia. Maka sesuatu yang menjijikkan hendaklah dihindari dari masjid. Di lain riwayat lagi diterangkan bahwasanya ada satu orang wanita Ansor yang datang ke masjid sedang mengerik, sedang menghilangkan dahak yang sudah kering. Dahak yang sudah kering pun dihilangkan. Nabi melihat saja karena wanita itu sedang membersihkannya. Sesuatu yang menjijikkan sedang dibersihkan oleh satu orang wanita. Setelah dikerik, dihilangkan, diberi wewangian oleh wanita itu. Nabi SAW gembira dengan wanita itu. Nabi SAW senang. Alangkah bagusnya perkara ini. Jadi disenangi oleh Nabi SAW sesuatu itu. Kalau kita menghilangkan sesuatu yang menjijikkan, menghilangkan sesuatu yang menjijikkan di masjid, kemudian sesuatu yang menjijikkan itu diganti dengan sesuatu yang menyenangkan, yaitu wewangian. Nah, maka perkara itu akan menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disenangi oleh Nabi. Perbuatan itu menyebabkan Nabi senang kepada kita. Inilah beberapa penjelasan tentang sesuatu yang menjijikkan di dalam masjid. Kemudian di lain riwayat lagi diterangkan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun man da'a ilal jamalil ahmar faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la wajadtahu innama buniyatil masjid lima buniyat lahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan sholat Rasulullah sedang mengerjakan sholat, selesai sholat, maka ada satu orang yang sedang mengatakan, siapa yang menemukan unta merah? Maksudnya dia sedang mengumumkan sesuatu yang hilang. Siapa yang nengok unta merah? Unta merah dia sedang hilang. Dia buat pengumuman. Maka Nabi SAW ketika mendengar itu, terus Nabi bersabda, la wajat tahu. Semoga engkau tidak mendapatkannya. Jadi kalau ada orang buat pengumuman, di kau ada nampak tak dekat masjid tadi kunci aku, maka sunnahnya la wajat talahu. Semoga tidak ditemukan. Jadi kalau ada orang cari barang hilang dekat masjid, didoakannya bukan untung-untung jumpa di kau kah, pergilah. Tidak seperti itu. Semoga tidak ketemu. Jadi kalau nyari barang hilang dekat masjid, diam aja. Usah pula pakai pengumuman. Nampak anu tak? Nampak tak? Nampak tak? Jangan macam tu. Sudah kena doa, betul-betul mustajabah kan doanya. Tak jumpa betul barang tu. Jadi Nabi ketika mendengar ada laki-laki yang sedang memberikan pengumuman seperti itu, mencari barang-barang yang hilang, maka Nabi mendoakan la wajat talahu. Karena apa? Innama buniyatil masjid lima buniyat lahu. Masjid itu dibangun bukan untuk mencari-cari barang yang hilang, bukan untuk menyimpan barang. Tapi masjid itu didirikan adalah untuk sujud, untuk dijadikan tempat sujud, tempat ibadah. Kemudian di lain riwayat lagi diterangkan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an insyadid dhallati fil masajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengumumkan barang hilang di masjid. Barang hilang jangan pula minta diumumkan di masjid, dilarang oleh Nabi. Jangan pula pakai mic masjid pula mengumumkan barang hilang. Barang hilang jangan diumumkan di masjid. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Abdillah Maula Syaddad annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid falyaqul la raddallahu alaika
fa innal masajida lam tubna li hadza. Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, maka hendaklah ia mengatakan, semoga Allah tidak mengembalikan barangnya kepadanya. Semoga Allah tidak mengembalikan barang yang dicarinya itu kepada dia. Sebab masjid itu dibangun bukan untuk mencari-cari barang hilang, bukan untuk menyimpan barang-barang yang istimewa, tapi masjid itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan terakhir, saya anggap pembahasan terakhir perkara-perkara yang di dalam masjid untuk minggu ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijarataka wa idza ra'aitum man yansudu fihi dhallata faqulu la addallahu alaika. Nabi telah mengatakan bahwasanya apabila kalian melihat orang yang berjualan atau membeli di masjid, maka katakanlah, maka doakanlah semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perniagaan kamu. Kalau ada orang berdagang atau jual beli di masjid, doakan semoga tidak ada keuntungan dalam perdagangan kamu itu. Kalau ada orang yang mengumumkan satu barang yang hilang di masjid, maka doakanlah semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Jadi jangan berdagang dekat masjid, Pak. Dapatnya paling rugi. Habis doa orang ngasih tak elok terus. Nah, kalau nak jual beli walaupun pakai SMS, jangan dekat masjid. Aku nak beli ini dekat SMS, jangan di masjid, pergi keluar. Kalau terjadi akad jual beli, jual beli jangan dikerjakan di masjid. Karena sunnah kita ketika melihat ada orang yang berjual beli di masjid untuk mendoakan agar dia tidak mendapatkan keuntungan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.